من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الباب السابع في آداب تلاوة القرآن. Adab yang ketujuh pada menyatakan adab membaca Quran, halaman 176. Halaman 176. Ada 3 bab yang kita liung lah. Pertama bab zakat, yang kedua bab puasa, yang ketiga bab haji. Apabila kita membaca, insyaallah bila umur panjang sehat, kita baca di bulan Rajab, Sa'ban, dari bab zakat, puasa dan haji. Jadi bab zakat dan puasa tuh Rajab Saban insyaallah tuntung. Jadi kan pas timingnya tuh nah. Sebab mau kita baca zakat mulai wayah ini kadedanya zakat juga ya Allah. Nah, baca puasa wayah ini kadedanya puasa juga. Jadi mau mendekati bulan Ramadan membaca puasa pas. Ibarat tuntung puasa pulang, puasa libur, tuntung puasa sambungannya bahasa haji. Siapa tuh ada yang diantarapin haji kena. Jadi pas. Jadi ada 3 bab yang kita liung. Tetapi maliung ini bukan berarti meninggalkan, gak adalah, cuma meletakkan pada momen yang pas gitu nah. Dan di sini pun masalah bab zakat, puasa dan haji itu lebih kepada adab-adabnya, bukan kepada hukum-hukum secara fikihnya. Kalau secara fikihnya sedikit benar itu adalah yang kalau di kitab Sabilul Muhtadin detail kalau masalah fikihnya haji zakat itu. Tapi kalau masalah di sini lebih ke menjurus kepada adab-adab batin, adab-adab zahir orang yang puasa, orang yang berzakat dan orang yang berhaji itu. Jadi insyaallah dari bulan Rajab sampai Sa'ban itu dibaca bab zakat dan puasa dan haji sambungannya. Dan ini malingkau 3 bab didahului. Jelas ya itulah. Nah, itu. Al-babu sabi' fi adabi tilawatil Quran. Dapatlah. Bacalah. Bab yang ke-7. Kenapa kada dapat ya? Kada ada kitabnya. Dapat. Jadi kada berkitab kada bapak lah. Yang penting kita mendengarkan sama aja juga. Bermula bab yang ke-7 pada menyatakan adab membaca Quran. Nah, ini kita hari-hari. Jadi kata kawa kada lambat ini harus cepat. Bermula kelebihan membaca Quran itu tersebut di dalam arti tersebut tuh tertulis di dalam hadis Nabi SAW itu amatlah banyak. Pokoknya ujar amat banyak benar urusan fadilat membaca Quran kelebihannya. Setengah daripadanya sabda Nabi SAW, man qara'al Qur'ana summa ra'a anna ahadan, itu tertinggal alif, anna ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad istazghara ma 'azzamahu Allah taala. Ulangi lah. Man qara'al Qur'ana thumma ra'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah taala. 'Azzama dzanya bertasydid. 'Azzamahu Allah taala. Artinya barang siapa membaca Quran kemudian maka ia melihat, maksud melihat ini menganggap atau menyangka, ia ada perasaan sangka bahwa ada seseorang yang diberi akan dia ibadah yang terlebih afdal daripada membaca Quran yang diberikan akan dia. Ulun bisa membaca Quran, lalu ulun berpikir di hati, orang itu misalnya membaca yang lain Quran ibadahnya apa kan misalnya lah. Lalu ulun berpikir, mata bagus inya saku pada ulun anugerah Tuhan ini nah. Menganggap nang kayak itu. Artinya kita membaca Quran nikmat dari Tuhan. Orang misalnya kawa bersedekah nikmat dari Quran dari Allah juga.
Ulun baca Quran nikmat dari Allah. Orang bersedekah nikmat dari Allah. Lalu waktu ulun baca Quran, ulun melihat orang bersedekah. Lalu ada perasaan ulun tadi rasa taganal anugerah Allah kepada orang yang bersedekah nintoh daripada anugerah Allah yang kepada ulun yaitu kawa membaca Al-Quran ini. Ada anggapan kayak itu? Pahamlah dulu. Nah, bila ada anggapan kayak itu, ujar Nabi sambungannya. Nah, bila ada anggapan kayak itu, sambungannya, maka sesungguhnya tetamuilah adalah ia mengecilkan akan barang yang dibesarkan oleh Allah. Pahamlah? Berarti ia menganggap remeh sesuatu yang diberi Allah kepada kita, yaitu kawa membaca Quran. Jadi kawa membaca Quran ini luar biasa fadilatnya, sudah anugerah Allah juga sama. Yang paling ganal anugerah Allah mun kawa kita ditulungi membaca Quran. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, tapi jangan juara sepaharatnya lah yang bakal baca Quran. Jangan juara sepaharatnya. Daripada sabda Nabi SAW, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi yaumal qiyamati minal qur'ani la nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma. Boleh juga dibaca la nabiyyin wala malakin wala ghairihuma. Boleh juga dibaca la nabiyya wala malaka wala ghairihuma. Nah, nahunya tuh. Artinya tiada daripada sesuatu yang terlebih memberi syafaat akan seseorang pada Allah Ta'ala di dalam hari kiamat nanti daripada Quran. Tiada lebih syafaat Nabi. Begitu juga tiada syafaat malaikat. Pahamlah belum itu? Maksudnya langsung ulun ulangin lah. Tiada daripada sesuatu yang terlebih dahsyat pintangan urusan memberi syafaat akan seseorang di hadapan Allah nanti di hari kiamat nanti yang melebihi daripada Quran. Walaupun itu adalah syafaat Nabi, walaupun itu adalah syafaatnya malaikat. Jadi yang paling dahsyat itu syafaatnya Quran dan yang lain daripada yang keduanya. Nah, tidak ada melebihi dari itu. Siapa yang memadahkan ini? Rasulullah SAW. Nabi sendiri yang berucap kayak itu. Itu daripada syafaat Quran, yakni maksudnya barang siapa membanyakkan membaca Quran. Nah, keterangannya lebih detail. Maka adalah syafaat Quran itu terhadap orang yang membacanya akan dia terlebih dahsyat, maksudnya daripada syafaat yang lain daripada Quran itu sendiri, yakni misalnya lebih daripada syafaat Nabi dan lebih daripada syafaat malaikat dan lebih dari syafaat yang lain daripada keduanya itu. Nah, itu maksudnya. Jelas saya lah. Nah, maka kita mengkawato jangan sampai kada beisi wiritan Quran. Cara mewiritakan Quran, makanya disebut wirid lah. Wirid itu diulah rutinitas, jangan yang wayah-wayah. Cara mewiritakan Quran itu dua cara. Cara yang paling abdol tuh dari mulai pamulaan sampai tuntung sebulan gak tamat, setahun gak tamat terserah. Cuma jadi perencanaan kita kadakawa perencana jangka pendek jangka panjang ya, setahun dan 2 tahun anunya hanya tamat tuh. Nah, jadi sehari buka Quran, nah, baca 3 baris, isuk 3 baris, isuknya 3 baris. Karena para meninggal dunia isuk hanya tamat tuh. Ya kalau 3 baris saja. Nah, itu bisa cara pertama, atau salambar sehari selembar. Amun yang sehari sajus kayaknya gendolo ya lah. Nah, kecuali pian lancar dan hafal, bagus tuh, lebih dari itu bisa ya kalau. Mun kita masih hanya belajar aja, santai aja dulu bagi gimitan gitu. Nah, tetapi rutin yang penting. Masalah salah dan bujur kok orang lebih aja asal belajar membacanya, tajwidnya. Itu cara pertama. Cara kedua, kita ambil surah di dalam Quran itu. Cara yang kedua, kadang-kala kita baca Quran yang mulai pamulaan sampai habis nih, kita ambil pian aku mau ambil kulhu aja sudah. Qul huwallah, cari hadis yang datang dari Nabi atau arahan guru kita kayak apa cara membaca qul huwallah yang bujur.
Dan kayak apa jumlah cara mengamalkannya? Jar Nabi baca qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, pagi dan sore. 3 pagi, 3 sore. Maka mengamalkan angka itu termasuk mengamalkan Quran juga. Itu cara yang kedua. Wah, aku kulir aja Quran ya, aku ayat aja, ayat kursi. Baca ayat kursi 11 kali sehari, isuk kena baca pulang 11 kali. Termasuk juga mengamalkan Quran. Nah, itu cara yang kedua. Yang paling bagus cara keduanya digawe. Paham lebihan? Cara keduanya digawe. Cara keduanya digawe bisa yang kayak mulai pamulan sampai tamat, kan ada pulang ambil surah, ambil ayat-ayat gitu. Nah, jelas saya lah. Namun mendengar ini kita berencanai berniat pasang niat dulu ya kalau. Nah, bila kita kada ada rasa hendak memasang niat, berpikir hendak ke arah itu, ciri hati kita ini garing. Berpikir kita wah harus ada bisi amalan Quran. Nah, itu mendengar kayak ini nih ya kalau fadilatnya. Kita kau ditahani lagi nah bilangnya. Anak hujan bener nah. Ya, setemat dulu. Malaikat menurunkan hujan betul tunjulan nama malaikat yang sikong. Hujan kada hujan dia malaikat hujan atau hujan akan dia malaikat yang kada hujan jangan hulu aja betul tunjulan bunnya itu berdua yang kayak ini kena kan. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda. Maju. Maju aja tuh bilang tuh ya. Kedengaran lah suara ulan. Alah. Tuh maju aja yang belakang tuh sampai jantan bias. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Artinya bermula yang terlebih afdal ibadah umatku yaitu membaca Quran. Jadi Nabi bepadah amalan umatku yang paling afdal membaca Quran. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha azza wa jalla qara'a surah Taha wa Yasin qabla an yakhluqal khalqa bi alfi ammin falamma sami'at al malaikatu al qur'ana qalat tuba li ummatin yunzalu alaihim hadza wa tuba li ajwapin tahmilu hadza wa tuba li alsinatin tantiqu bihadza. Jelas saya lah. Artinya bahwasanya Allah
Azza wa Jalla membaca akan surah Thaha dan membaca surah Yasin terdahulu daripada menjadikan ia akan segala makhluk. Nah, jadi kalam Allah Quran ini sudah ada sebelum makhluk diciptakan, karena kalam Allah sifatnya qadim, sedangkan makhluk baharu. Jadi belum lagi Allah menciptakan manusia, Allah pernah membaca surah Thaha dan surah Yasin sebelum menjadikan manusia. Apabila Allah pernah membaca surah Yasin dan surah Thaha 1000 tahun sebelum Allah menjadikan manusia, 1000 tahun sebelum Allah menjadikan manusia. Maka tatkala mendengar oleh malaikat akan Quran ini sudah populer, manusia belum diciptakan sudah populer. Maka berkata si malaikat, ujar malaikat, terlebih sangat baik. Arti terlebih sangat baik kok bagusnya, sangat bagus, sangat baik bagi umat yang diturunkan atas mereka itu akan Quran itu. Nah, jadi ujar malaikat ini bepandiran malaikat sampai ada malaikat mali untung benar lah umat itu diturunkan Quran di situ. Nah, dan terlebih baik artinya untung benar bagi hati yang di dalam dadanya yang menanggung, yakni menghafazkan ia akan Quran, menghafal Quran. Maka hati orang yang menghafal Quran itu bagus benar. Maka Quran yang kita hafal itu kita kada kawasa bukuan sebahagian Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas yang hadap-hadap. Kita jadikan hati kita menghafal Quran yang hadap-hadap itu hati yang paling bagus, untung benar ya malaikat. Dan terlebih baik bagi lidah yang menuturkan, yakni yang membaca akan Quran ini. Nah, jadi lidah itu untung benar amun membaca Quran. Jadi amun lidah muntung membaca Quran, lidahnya untung benar. Yang belakang mendengar lah, marilah. Lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadilah bila kita membaca Quran, apalagi Quran yang kita baca itu kita hafal, Qul huwallah hafal, Al-Falaq hafal, maka kita untung benar. Ujar malaikat untung benar. Maka waktu kita merasa untung di situ, yang kita gembira ini Allah. Kita gembira dengan Allah yang sudah memberikan nikmat itu. Ada boleh kita gembira dengan diri kita. Kalau kita gembira dengan diri kita disebut ujub. Kalau gembira dengan Allah disebut bersyukur. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Artinya bermula yang terlebih baik di antara kamu, yaitu orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan dia. Nah, yang paling bagus manusia tuh inya belajar Quran dulu. Imbah tuh diajarkannya pulang ke orang. Itu bagus benar. Paling bagus manusia sudah. Kita kayak apa? Kita belajar Quran, belajarkan ke anak bini. Nah, masuk kita di hadis ini. Bah kita anak mengajar juga di kayak tipe A, 3A, orang ada menyuruh. Ya kalau nah anak seorang barang belajar dulu Iqra, ajari anak juga masuk di hadis ini. Dan kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi nih, ujar sidin, innal baita alladzi yutla fihi kitabullah ittasa'a bi ahlihi wa kathura khairuh wa hadarathul malaikatu wa kharajat minhu asyayatinu. Titik di situ. Wa innal baita, sambungannya, alladzi la yutla fihi kitabullah azza wa jalla,
dhaqa bi ahlih wa qalla khairuh wa kharajat minhul malaikatu wa hadarathu syayatinu. Nah, artinya ini penting kita tahu bahwasanya rumah yang dibaca di dalamnya akan Al-Qur'an, kitab Allah yakni Quran, maka jadi luaslah rezeki si ahli rumah tadi. Jadi luaslah rezeki daripada orang yang isi rumah itu. Nah, membaca Quran. Jadi caranya jar guru bahari, mun kita kan masuk ke rumah baca Quran kan hawat ya kalau baselang baudu segala macam, ambil kitab nih. Nah, baca qul huwallah 3 kali masuk ke rumah tuh. Makan itu rezeki yang di rumah situ lancar terus. Baca qul huwallah sambil mandak sepatu kah sambil apa kah? Yang datang masuk ke rumah, masukkan ke rumah dulu awaknya nih. Nah, hanya baca qul huwallah 3 kali. Tambahi Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Yasin pulang duduk barinahnya baca doa selamat tuh. Qul huwallah aja 3 kali. Dan banyak kebajikannya itu, kebaikannya banyak di rumah itu. Oh, jadi bebarakat rumah aja kita. Dan hadir akan dia rumah oleh malaikat. Jadi mau hendak mau undang malaikat baca qul huwallah ka Al-Falaq An-Nas baca. Apalagi di akhir zaman inilah ulun sekadar menyampaikan pesan-pesan ulama-ulama bahari yang di kitab-kitab tuh Sidin memberi pesan lawan kita di akhir zaman ini yang paling bagus diamalkan, jangan sampai kada dibaca saben hari, bahkan diperbanyak al-mu'awwidhatain, Al-Falaq An-Nas. Tuh jangan sampai kita kada ingat membaca tuh hari-hari baca. Dalam surah sembahyang baca, baik itu yang sembahyang wajib maupun sembahyang sunat. Pukul berat aja Al-Falaq An-Nas, Al-Falaq An-Nas, Al-Falaq An-Nas. Kayak itu. Karena fadilatnya sesuai dalam keadaan ini. Sesuai benar itu. Pertama, yang kedua, handap. Nah, itu ya kalau handap itu masalahnya. Dan keluar daripada rumah itu segala syaitan, melacungan syaitan. Nah, dan bahwasanya rumah, nah semuanya pulang. Dan bahwasanya rumah yang tiada dibaca di dalamnya kitab Allah Al-Qur'an Azza wa Jalla, yaitu picik rizkinya. Arti picik itu sempit rizkinya. Nah, jadi pian misalnya ibarat berusaha tapi mau maju misalnya apa, jangan-jangan kita kada mahirani Al-Qur'an, bakulat Qur'an dalam lemari. Jangan-jangan ya kalau periksa dulu, siapa tahu di situ kesalahan kita. Atau jangan-jangan kita lawan kuitan durhaka bisa juga. Atau jangan-jangan sembahyang 5 waktu balang sapi bisa juga. Banyak kesalahan kita tuh maulah Tuhan tuh kada katujulung kita. Nah, jadi picik rizki maksudnya sempit rizki dengan orang yang isi rumah itu. Dan sedikit kebajikannya, kebaikannya sedikit. Artinya apa tuh beribadah jadi pengulir. Bilang hari itu bang ibadah termasuk menggawi kebaikan tuh ngalih benar, termasuk sedikit kebaikan darahnya. Dan keluar daripadanya para malaikat kada baugahan, kada mau berdiam di situ. Dan hadir akan rumah itu segala syaitan. Nah, apalagi di rumah itu misalnya berpuluh-puluh tahun kada disembahyangi. Takumpulan tuh bubuhan jin menjin di situ. Mulai dari pangkat raja sampai yang prajurit takumpulan di situ. Nah, kita ada aja rumah tuh orangnya berdiam tapi kada pernah sembahyang segala macam. Nah, itu mah ya tentu bahaya benar tuh. Ada kisahnya hanya aja lah. Di Palangka juga yang berkisah orang masih hidup. Rumah nih tuh rumah pejabat kada tapi diganai. Bah dibukanya lawang. Hehehe jatuh tawa berapa sakalinya kuntilanak. Nah, kenapa? Ya tadi kuntilanak itu ya bagian dari buhan jin setan juga, gara-gara kada disembahyangi. Jangan pengen takutan bang buring bangun ke dapur ya kalau malam nih Jumat bangun hendak ke dapur menggarak bini gini aku nah aja takutan udah bejurut aja ke dapur buka aja si ikung buka bertanda. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, nah penting juga kita tahu. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, ra'aitullah azza wa jalla fil manam wa qultu ya rabbi ma afdalu ma taqarraba bihi al mutaqarribun ilaika. Qala Allah taala bi kalami ya Ahmad
qultu ya rabbi bifahmin aw bighairi fahmin wa qala ta'ala bifahmin aw bighairi fahmin. Nah, artinya telah aku lihat akan Allah Azza wa Jalla di dalam tidurku. Jadi Imam Muhammad bin Hambal, pendiri madhab Hambali, itu pernah melihat Allah Ta'ala di dalam mimpi. Nah kayak apa aja kada tahu ya kita. Nah, tasarah Tuhan emang Tuhan hendak ya kalau. Menurut cerita tuh Sidin bermimpi melihat Allah Ta'ala 100 kali. Itu dalam kitab Kifayatul Atqiya dijelaskan 100 kali. Nah, waktu yang ke 100, ya Sidin kena aku nih sudah 99 nih. Mungkin malam ini bisa yang ke 100 aku bertemu dengan Allah Ta'ala. Aku di yang ke 100 bertakun. Apa amaliyah yang paling abdol, yang paling harat untuk mendekatkan ulun kepada pian? Langsung bertakun Allahnya nih langsung. Nah, maka aku berkata, ujar Imam Ahmad bin Hambal, hai Tuhanku, apa yang terlebih abdol ibadat yang menghampirkan dengan dia ibadah itu oleh orang yang menuntut hampir kepadamu. Nah, orang nih hendak taqarrub ilallah, baparak lawan Tuhan, ibadah apa yang paling harat yang mendekatkan orang tadi kepada Allah. Maka Allah menjawab, firman Allah Ta'ala, Allah menjawab. Jadi kita jangan menganggap lah Allah Ta'ala itu berisi kalam-kalamnya hanya yang dalam Quran ya. Allah tuh tiap detik selalu berbicara. Tapi kita hanya kadang-kadang mendengar dan kadang tahu, kecuali orang yang dikehendakinya. Nah itu yaitu ujar Allah Ta'ala dengan membaca kalamku, yakni membaca Quran ya Ahmad. Nah baca Quran langsung Allah Ta'ala membedah ini. Maka aku berkata, ujar Imam Ahmad pulang, aku pulang bertakun pulang supaya lebih anyak nih Jasidin tampolo ya kalau. Maka aku berkata pula, hai Tuhanku, apakah membaca Quran itu sama ada dengan harus paham atau dengan tiada paham? Maka firman Allah Ta'ala, sama ada orang tersebut dengan paham membacanya atau dengan tiada paham membacanya. Nah, alhamdulillah mun kaya itu ya kalau pas benar kita kan kada paham baca Quran. Nah cuma sakurang-kurangnya bertajwid wajib. Paham tuh kada wajib baca Quran. Yang wajib tuh bertajwid. Arti bertajwid itu tuh peraturan membacanya tuh ada, peraturan wajib-wajibnya. Caranya supaya kita bertajwid ya belajar. Sambil belajar sambil membaca. Tak salah tapi sambil belajar. Malah pahalanya banyak. Jadi jangan takutan salah baca Quran tapi sambil belajar. Nah, lalu kayak apa caranya aja membaca Quran ini? Caranya kayak tadi, bisa mulai permulaan sampai habis, bisa mengambil surah-surah tertentu. Yang paling bagus cara kedua digunakan, kedua-duanya digunakan. Maksudnya kedua-duanya digunakan mulai permulaan sampai habis, yang surah-surah tertentu dibaca. Nah kayak itu juga. Syahdan, terkadang orang yang membaca Quran itu, nah pulang ini yang kada bagusnya lah. Tadi yang bagus sudah, mendengar yang bagus, kiri hati hidup, berpikir, berencana hendak mengamalkan Quran, hendak membaca Quran jadi wiritan, itu ciri hati hidup. Pasang aja dulu nah supaya menghidupkan hati dulu, pian pasang dulu, pian memasang, ulun minum kopi. Nah, japian aku nih pokoknya mulai isuk berpikir jam berapa yulah japian. Baca Quran sawadangan kan lawan bini kah. Oh besukan aur aku nih japian, tengah hari aur juga, mbak asar auran beneran, mbak maghrib baginnya mbak isya taguring ada lagi waktu lih ya. Nah oh bujur japian, aku harus membaca Quran setiap hendak tulak katuko. Ada waktu situ setengah jam situ baca Quran di situ aku selambar barang. Nah itu maksudnya berpikir dan bercara berencana tuh, ciri hati hidup nang itu harus ada langkah ke depan, action on the streetnya tuh. Nah paham ya? Harus ada nang itu, jangan yang mendengar ilih aja, oh aja, tapi kada ada action on the streetnya kada kabar itu. Nah ini pulang yang tadi yang bagusnya, ini yang kada bagusnya. Nah Syahdan pun ya syahdan. Terkadang orang yang membaca Quran itu dilaknat
lagi dicela. Nah, ini pulang hati-hati orang membaca Quran terkadang dilaknat lagi dicela. Jikalau tiada memelihara akan adabnya. Becawat baca Quran. Aduh. Atau misalnya baca Quran gitar di tangan. Nah, qul huwallahu ahad, teng 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 ya. Yaitu orang yang membaca Quran padahal keadaannya ia berbuat maksiat. Nah, sambil baca Quran sambil maksiat ada boleh dilaknat kayak itu. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, Az-Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, asra'u ila hamalatil Quran alladzina yu'suna Allah ta'ala minhum ila abdatil ausan. Artinya bermula malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat yang menunggu neraka itu terlebih segera, artinya cepat benar, ia kepada orang yang menanggung Quran, maksudnya lebih segera menyiksa kepada orang yang hafal Quran. Kalau hafal pastinya membaca, karena kadang mungkin hafal tuh kadang rancak membaca, nggak hafal. Nah, jadi lebih cepat Allah menyiksa orang yang menanggung Quran, maksudnya hafal lawan Quran, menyiksanya cepat benar, yakni orang yang membaca Quran yang berbuat maksiat mereka itu akan Allah Ta'ala. Hafal Quran, kadang mau belajar sifat 20 lalu etikatnya salah, hafal Quran aja. Kadang mau belajar fikih lalu cara ibadahnya salah, mun Quran hafal aja bang, mulai lagi halus menghafal Quran. Nah, hafal Quran mulai lagi halus hafal, tapi kadang mau belajar tasawuf lalu di hatinya pahirian, penyangka kejahatan. Maka hafal Quran yang kaya ini oleh malaikat Zabaniyah lebih segera disiksa akan mereka itu berdahulu daripada bersegera mereka itu kepada kafir yang menyembah berhala. Nah, jadi orang yang kafir menyembah berhala disiksa oleh malaikat Zabaniyah nih. Tapi tadahulu yang mana malaikat Zabaniyah memangkong, tadahulu yang hafal Quran itu sekalinya daripada orang yang penyembah berhala. Nah, hati-hati nih, datang penyembah berhala, no. Datang yang penghafal Quran, ujar penghafal Quran ini, aku hafal Quran, oh, rasa yakinnya sudah, pede benar sudah, sekalinya ini yang dipangkung malaikat dahulu, gara-gara sebabnya itu aja. Kadang mau belajar yang fardu ain itu pertama dulu, kadang mau belajar yang fardu ain. Nah, kewajiban kefarduan kadang mau dipelajari, hanya menghafalnya itu pun juga hati-hati benar. Bila kita menghafalnya tujuannya bukan karena Allah, nah itu masuk dilaknat. Hati-hati benar. Jadi ada timbul pertanyaan, kenapa aja ada orang hafal Quran tapi gawiannya kada baik, ada yang masih membuka aurat, ada yang bermaksiat karenanya menghafal Quran kada karena Allah, itu sebabnya karena yang lain. Dan lagi sabda Nabi, nah yang tadi kan Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani yang berucap nang itu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Jarsidin. Ini Nabi berucap, nah penting kita tulis nih lah. Jadi Quran tetap kita baca tapi kita pelihara adab-adabnya. Ujar Nabi, aktsaru munafiqi hadhil ummati. Aktsaru munafiqi hadhil ummati. Asalnya munafiquna, makan tuh aktsaru munafiqi hadhil ummati qurra'uha. Qurra'uha jamak taksir tuh. Artinya kebanyakan orang yang jadi munafik daripada umatku ini, ya Nabi. Kebanyakan orang yang jadi munafik di kalangan umatku ini yaitu orang yang qori'nya. Nah, qori'nya. Lalu pian tuh qori itu jah menunjuk ke orang, jangan, ada boleh tunjuk ke diri kita seorang, aku nih baca Quran hari-hari, siapa tahu aku dilaknat Tuhan, dilaknat oleh Quran, berdahulu diajab Tuhan daripada penyembah berhala. Itu maksudnya, yaitu qori'nya. Karena kebanyakan bacaan orang yang jadi qori itu, sambungannya itulah, karena kebanyakan bacaan orang yang jadi qori itu, nah ini alun membaca aja lah. Nah, karena itu menyinggung bener itu aja. Kadang menyinggung, baca tulisannya ada nah, menurun berdiam ya Pak. Kada baca kitab. Orang yang jadi qori itu
membacanya kebanyakannya dengan riya dan ujub dan karena kepujian. Maksud kepujian tuh karena ingin dinilai makhluk lalu dipuji. Nah, tuju akan ke diri kita. Dan karena kemegahan aja, arti kemegahan tuh ya tadi megah darahnya kan, misalnya keajaiban pertandingan tuh nomor 1 bangga, oh, megah dapat hadiah, misal kemegahan darahnya nih, hati-hati nih kayak itu. Cuma mun kayak itu kadu saja jadi kari, ya jangan juga, tetap aja jadi kari bagus saja, jadi kari itu bagus. Cuma jangan sampai kita jadi kari yang seperti ini, itu maksudnya. Nah, jadi kari itu bagus. Dan yang demikian itu munafik, lagi haram hukumnya, lagi berdosa. Lagi berdosa. Makanya nih bubuhan yang kori-kori yang bertanding itu nah niatakan berdahulu, niat pemulaan yang utama tuh aku belajar membaca Quran, menghafal Quran, belajar cara belagunya, cara apanya seluruhnya tuh semata-mata karena Allah. Itu pemulaan dulu. Nah, yang kaina-kaina tuh berdudi aja dulu, tuh menggiring aja. Jangan yang aku membaca Quran, menghafal Quran, sagan pertandingan. Nah, itu salah. Kalau niatnya hanya itu aja. Nah, berdahulu kita karena Allah berdahulu. Karena kebetulan ada orang menyuruh pertandingan, ayo itu aja kita. Nah, misalnya mun handak juga tuh. Tapi jadi guru beri kada usah gini kan. Baik kita membaca sagan kita, sagan urusan akhirat kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, iqra'il Qur'an manahaka fa in lam yanhaka falasta taqra'uhu. Artinya baca olehmu akan Quran supaya menegahkan ia Quran akan dikau daripada berbuat maksiat. Maka jikalau tiada menegahkan ia Quran akan dikau daripada berbuat maksiat, maka seolah-olah tiadalah engkau membaca Quran. Kita membaca Quran tapi menuntut ilmu yang fardu ain kada mau, dihukumi belum membaca Quran. Nah, itu maksudnya. Karena Quran menyuruh kita thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya kalau bahkan Quran memadahkan penuntut ilmu tuh diangkat derajatnya, tapi kita kada mau menuntut ilmu. Di situ apa Allah mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Ilmu di situ alif lam. Jadi guru Sambal Bahari alif lam itu maksudnya ilmu yang fardu ain, ditaksis. Nah, itu ternyata kita kadang mau, berarti kadang masih lawan Quran. Walaupun kita membaca Quran dianggap belum membaca Quran. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amana bil Quran man istahalla maharimahu. Ma amana bil Quran man istahalla maharimahu. Artinya tiada percaya dengan Quran, kada bujur-bujur beriman dengan Quran orang yang masih menghalalkan apa yang diharamkan oleh Quran. Nah, itu tuh. Quran menyuruh kita indah, Quran melarang kita gawi. Maka kita belum bujur-bujur beriman dengan Quran. Nah, itu. Nah, jadi di sini kita gemar membaca Quran bagus, menghafal Quran bagus, karena orang menghafal Quran ganal fadilatnya, tapi niatnya aja yang dibujurakan. Bertajwid membaca ya kalau, nah bahkan kalau belagu kau membaca bagus benar belagu, jadi nyaman didengar bagus membaca belagu itu, apalagi mun suara bagus panjang bagus benar, cuma niatnya yang dibujurakan. Itu wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.